Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari akan mempresentasikan makalah mengenai kebijakan pemerintah sebagai media perekonomian dan pendidikan yang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di era new normal. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Yo, keren banget gak tuh gue bahasanya, anjing berat banget. Kemajuan perekonomian negara, berbagai sektor ekonomi seperti mikro dan makro adalah sumber pemasukan negara. Namun ada beberapa sektor yang masih kurang untuk bersaing seperti sumber daya manusianya. Dan juga sistem serta regulasi pendidikan yang belum memadai serta mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia. Padahal sektor pendidikan itu sangat penting untuk mendongkrak perekonomian menjadi lebih canggih sehingga meningkatkan kualitas serta sumber daya untuk bisa menguasai dan menjadikan dan meningkatkan usaha makro di Indonesia seperti pengusaha atau investor di negeri sendiri. Jika perekonomian di Indonesia masih lemah, maka jika terjadi suatu wabah atau penyakit seperti COVID ini, memasuki Indonesia, perekonomian menjadi lebih parah dan lebih parah lagi mengalami krisis moneter seperti tahun 98. Belum lagi dengan kebijakan pemerintah yang masih belum sesuai, karena kebanyakan dari kita adalah pekerja lapangan seperti work from home dan banyak pekerja yang dirumahkan. Banyak pekerja dirumahkan oleh industri, di mana itu adalah salah satu kebijakan pemerintah demi mendukung pengurangan penyebaran COVID-19. Oke, langsung saja ke latar belakang. Pertama, penggerak perekonomian negara. Di Indonesia sendiri masih sedikit yang menjadi pengusaha, sekitar 3,1%, sekitar 8,6 juta orang. Ini angka yang cukup kecil untuk bisa menampung atau menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Oke, untuk jumlah segini mungkin bisa menampung saat kondisi negara atau tidak ada bencana yang datang ke Indonesia. Namun ketika COVID-19 ini datang, jumlah segini sangat kecil, bahkan lemah gitu, tidak bisa menampung beberapa sektor seperti pendidikan di Indonesia. Akhirnya anggaran atau dana untuk pendidikan serta biaya lain serta biaya pembangunan negara itu dialihkan ke dana sosial. Ketika COVID melanda, pemerintah melakukan kebijakan WFH dan WHO yang ini work from home ya, bukan ya? Indonesia apa ya WHO dan Indonesia? Oke. Negara Indonesia membantu Indonesia mengikuti penyuluhan dari WHO untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan membuat kebijakan work from home serta social distancing, social dan physical distancing. Nah, dalam kebijakan work from home ini banyak pekerja yang
PHK dan dirumahkan tanpa digaji. Nah itu membuat perekonomian menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Setelah era new normal ini hadir, banyak perusahaan yang bangkrut dan PHK pengangguran semakin meluas karena adanya PHK tersebut. Kedua adalah sektor pendidikan. Oke, kita bahas melalui potret pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia masih dinilai oleh masih dipandang oleh nilai serta ujian-ujian yang beda sekali dengan sistem pendidikan di luar negeri atau di yang bagus sebenarnya sih pendidikan di Finlandia. Sebab di Indonesia Finlandia nomor 1 tuh. Sebab di Indonesia sejak SD, SMP sampai SMA hanya dinilai ujian, beda dengan pendidikan di luar. Dimana waktu SD difokuskan untuk pengembangan diri, terus eksplorasi diri atau eksplorasi lingkungan yang bisa diaplikasikan menjadi pengalaman atau meningkatkan mental terhadap individu. Beda sekali dengan Indonesia yang hanya nilai dan ujian yang akhirnya menjadi serta menciptakan generasi pekerja, di mana generasi pekerja ini tidak bisa nih bersaing secara mental dan pengetahuan di dalam dunia industri. Jadi berrelasi dengan perekonomian negara. Jika pendidikan Indonesia masih seperti ini, perekonomian Indonesia akan terus seperti ini, gitu, tidak meningkat atau tidak naik secara signifikan. Saat terjadi wabah COVID-19 ini, sistem pendidikan Indonesia diubah menjadi belajar online. Belajar online sungguh tidak efektif sebab masih banyak masyarakat yang kurang perekonomiannya untuk perekonomian serta pengetahuannya untuk mengaplikasikan belajar online. Ditambah lagi dengan sistem pemerintah yang sistem Kemendikbud yang sistem sekolah atau kampus yang masih harus mewajibkan murid atau mahasiswa untuk membayar bulanan untuk membayar bulanan. Padahal secara ekonomi di masa COVID-19 ini masyarakat benar-benar tertekan ekonominya, ditambah harus membayar pendidikan. Itu menjadi permasalahan yang luar biasa dalam COVID-19 ini. Oke, lanjut kita bahas mengenai kondisi masyarakat asik. Jangan bikin webinar lo dong. Bikin webinar dong. Kebanyakan dari masyarakat ini bingung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan work from home, ya kan, kebanyakan dari kita adalah pekerja lapangan. Ketika berada di rumah gitu, apa yang bisa dilakukan? Dia tidak mendapatkan uang dan disuruh bayar untuk bayar bayar sekolah gitu anaknya. Dan bingung untuk mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Jika ia terus-terusan mengikuti kebijakan tersebut, keluarganya akan mengalami krisis ekonomi. Makanya banyak masyarakat yang masih kurang mentaati WFH ini dengan dalih atau alasan untuk kebutuhan perekonomian. Oke, landasan jauhnya pertama identifikasi masalahnya nih.
lemahnya perekonomian Indonesia di COVID-19 ini bukan saja berefek pada sedikitnya pendapatan masyarakat, namun efek lainnya adalah pendidikan belajar mengajar yang sungguh terganggu ya. Dan ditambah lagi dengan sistem atau kebijakan pemerintah yang nggak fleksibel, kaku, tidak memihak ke masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat itu butuh sistem yang pro atau berpihak kepada masyarakat agar masyarakat bisa patuh terhadap sistem tersebut. Selanjutnya kebijakan pemerintah sebagai media. Kebijakan pemerintah sebagai media ada WFH. Dalam WFH tersebut pemerintah mengeluarkan pemerintah dari sektor Kementerian Sosial mengeluarkan bantuan sosial, serta dari Kemendikbud mengeluarkan bantuan operasional sekolah. Nah, mengenai bansos, banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan sosial yang sesuai atau layak, karena dalam bantuan sosial tersebut ada hak di mana masyarakat harus mendapatkan hak tersebut. Tapi banyak oknum atau kesalahan sistem yang berefek kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bansos tersebut. Padahal kita tahu bahwa banyak anggaran atau dana di lain dari kesehatan serta bansos ini dialihkan ke bansos ini, seperti pendidikan serta transportasi dan pembangunan negara. Namun banyaknya anggaran yang masuk ke bansos ini pemerintah tidak mengeluarkan transparansi mengenai bantuan dana tersebut gitu. Jadi masih ada tumpang tindih di dalam sistem tersebut, sehingga menyebabkan konflik internal di masyarakat. Seperti contohnya kasus di kelurahan atau di RW atau di RT yang menganggap warganya itu tidak menganggap bahwa ketua RT atau RW itu tidak membagikan bansos sesuai dengan tidak merata. Padahal dalam data tersebut sudah sesuai dengan data yang diberi pemerintah, namun dalam sistem tersebut masih kurang maksimal. Yang kedua ada dana bantuan operasional sekolah. Nah, Kemendikbud mengeluarkan dana UKT dan BOS ini. Untuk mahasiswa mendapatkan sekitar 410 dalam sebulan. Namun saat ini masih belum keluar juga dananya terutama di kampus kita nih, di UTA 45. Padahal Kemendikbud sudah mengeluarkan siaran pers gitu, namun masih saja belum merata atau belum bergerak gitu di tingkat di UTA 45 ini. Dan juga ada bantuan operasional sekolah, di mana masyarakat juga masih belum, terutama para orang tua itu belum mendapatkan BOS tersebut. Padahal BOS atau UKT itu, peringanan UKT itu bisa digunakan untuk membayar guru atau dosen honorer gitu. Jadi di situ ada hak
guru. Nah, di dalam UKT ada hak mahasiswa, dan di dalam hak mahasiswa pembayaran itu ada hak guru. Namun uang atau dana bantuan tersebut belum juga sampai ke targetnya. Nah itu kita apa ya? Nah di dalam bos tersebut kemungkinan ada oknum atau pejabat yang menyalahgunakan bantuan operasional tersebut. Oke, pembahasannya mengenai sosiologi. Sosiologi adalah kajian ilmu atau pemahaman tentang kajian sosiologis dari kegiatan komunikasi, khususnya komunikasi massa. Dari sosiologi komunikasi meliputi hubungan media massa dengan institusi sosial yang ada di dalam masyarakat. Terus untuk hubungan di dalam institusi itu ada kebijakan itu adalah media sebagai proses atau hubungan dengan halayaknya itu adalah masyarakat. Ada 5 unsur terdapat peristiwa komunikasi dari Black and Haroldson. Pertama adalah komunikasi adalah pekerja proporsional dari suatu organisasi komunikasi, yaitu pemerintah dan Kemendikbud atau Kemensos. Kedua ada media. Nah, kebijakan adalah media, cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat atau publiknya melalui kebijakan. Nah, kebijakan itu berupa media, kemudian menciptakan efek yang datang dari masyarakat. Serta pesan. Di dalam media itu ada pesan. Jadi dalam kebijakan itu ada pesan dan khalayak dari masyarakat yang tersebar meluas menjadi heterogen. Jadi makanya setiap kebijakan menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Lalu ada struktur masyarakat. Bagian dari kelompok sosial. Mati nggak, Bay? Enggak, 20%. Mati ulang lagi. Jadi gue. Kelompok formal sekunder memiliki aturan atau struktur yang tegas serta dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan yang jelas dan memiliki pola. Jadi masyarakat adalah kelompok, ada termasuk kelompok informal serta formal. Lalu ada dari kelompok masyarakat itu menciptakan kelompok-kelompok lain, seperti kalau di universitas ada kelompok mahasiswa. Nah, kelompok mahasiswa ini yang sebagai penyambung lidah masyarakat gitu, sering menyuarakan hak-hak dari sebagai masyarakat dan sebagai apa ya, bagian dari rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 22 bulan 6 2020 kita mengadakan aksi yaitu apa ya? Stop komersialisasi pendidikan, serta Kemendikbud harus mengeluarkan kebijakan, harus mengeluarkan dana yang sesuai dengan kebijakan tersebut gitu. Dalam gerakan tersebut banyak didatangi oleh simpul organisasi serta kampus. Kebetulan UTA 45 juga tergabung dalam gerakan, mahasiswa UTA 45 juga tergabung dalam gerakan tersebut. Itu adalah
kelompok mahasiswa adalah sebagai efek dari kebijakan atau media yang apa ya, yang disebarkan ke masyarakat sehingga menciptakan efek atau konflik dalam kondisi sosial, efek atau konflik di dalam masa pandemi ini. Efek dan regulasi dari Kemendikbud mengenai kebijakan UKT dan BOS itu memiliki regulasi yang tidak sesuai gitu, tidak tidak yang bukan harapan atau keinginan mahasiswa, di mana dalam kondisi seperti ini perekonomian lemah, orang tua dirumahkan, tidak bekerja, namun mahasiswa disuruh membayar bulanan untuk sekolah atau di kampus gitu. Jadi mereka tidak bisa atau belum membayar SPP gitu. Jadi mereka turun aksi untuk menuntut atau untuk menuntut hak-haknya di di jalan anjir ngeri juga, untuk haknya ditunaikan lah. Karena dalam kampus kita ada yang namanya dosen luar atau dosen honorer, benar sih? LB. Dosen luar ya? Luar biasa. Iya, dosen luar yang memerlukan bayaran. Kita tahu bahwa dosen UTA itu banyak yang gajinya dipotong, sehingga kita kesian juga gitu kan. Kita nggak bisa membayar kampus, udah ditambah lagi dosennya tidak dapat bayaran gitu. Maka kita juga menuntut Kemendikbud untuk segera membayarkan UKT sebesar 50%. Dan di dalam pembahasan tersebut saya menggunakan pendekatan instruktif dalam komunikasi kelompok. Jadi pendekatan instruktif itu pendekatan atau teknik komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga pesan tersebut dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Jadi dalam kebijakan itu bukan hanya aturan-aturan, namun juga harus melakukan pendekatan instruktif. Jadi biar jelas, misalkan melakukan melakukan work from home gitu. Namun jangan sampai masyarakat ini melakukan work from home tapi tidak mendapatkan haknya atau tidak mendapatkan pelindungan ekonomi. Jadi dia mengikuti WFH namun kondisi perekonomiannya lemah, ya masyarakat bakal tertekan gitu. Makanya melakukan pendekatan instruktif itu selain melakukan kebijakan juga mengeluarkan solusi sehingga masyarakat bisa taat atau patuh terhadap kebijakan tersebut. Begitu juga dengan UKT serta BOS dari Kemendikbud yang sesuai dengan sistem yang baru yang mengenai belajar online. Karena belajar online kan kita tahu bahwa belajar online itu membutuhkan handphone serta kuota gitu. Bagaimana kalau banyak pelajar yang belum memiliki alat tersebut dan banyak orang tua yang tidak mengerti mengenai teknologi, ya kan? Karena dari awal pendidikan Indonesia sudah monoton, hanya pentingkan nilai. Nah, sampai pada kesimpulannya dengan latar pendidikan masyarakat yang mementingkan pendidikan masyarakat harusnya jangan mementingkan pengetahuan namun juga pengalaman, sehingga terbentuk mental untuk bersaing di dunia yang real, sehingga dia menciptakan sesuatu yang baru atau menjadi pengusaha yang bisa
menampung perekonomian atau masyarakat, sehingga terjadi suatu saat terjadi seperti ini lagi, kita sudah siap gitu untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah. Dan ketika pendidikan di Indonesia itu bagus dan menciptakan perekonomian yang bagus, masyarakat Indonesia tidak lagi akan mengalami ketergantungan ekonomi terhadap pemerintah dan bisa mandiri gitu. Jika sudah mandiri, pasti kebutuhan terhadap ekonominya akan bisa mencukupi serta bisa bersaing di dunia yang real. Lalu ada sarannya untuk pemerintah membuat kebijakan, namun harus disupport oleh sumber daya serta teknologi serta mental health dari masyarakat. Jadi tidak berselisih antara kebijakan serta kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam jawab pesan. Kita pakai pantun dong, pakai pantun. Apa itu pantunnya? Pantun, Boy. So, oke.